di Anglit Story. Nah, kita mau mulai saja. Siapa Ralph Macchio? Bagi kamu yang lahir tahun 1900 something lah, kamu pasti tahu siapa Ralph Macchio. Ralph Macchio itu adalah ikonik remaja saat itu yang terkenal, yang super imut, super ganteng, pokoknya keren bagi para remaja waktu itu. Jadi cewek-cewek waktu itu mengidolakan Ralph Macchio, termasuk aku. Ralph Macchio mengawali karirnya ternyata sudah dari usia remaja juga. Dia sudah bermain banyak film sebelum dia membintangi The Karate Kid. The Karate Kid ini adalah produksi film sekitar Juni 1984, tapi bukan The Karate Kid yang diperanin sama Jaden Smith itu loh ya. Itu udah keluaran terbaru. Setelah kemunculan The Karate Kid, ada sequelnya nih, yaitu The Karate Kid 2. Terima kasih untuk sepupuku yang sudah merekam video untuk aku lewat TV. Waktu itu mau ngedapetin film dengan cara yang murah dan bisa ditonton berkali-kali ya dengan cara ngerekam pakai kaset ya, pakai VCR ya, cassette player. Jadul banget ya. Tapi ternyata film The Karate Kid itu berasal dari kisah nyata ya, hampir-hampir mirip kisah nyata sih, dari penulisnya yang bernama Robert Mark Kamen. Ceritanya tuh waktu si Robert ini berumur 17 tahun, dia tuh dibully, jadi dia dipukuli sama geng yang suka ngebully anak-anak gitu. Nah, si Robert ini mulai belajar martial art untuk membela diri. Jadi gabunglah dia di klub bela diri gitu. Tapi ternyata si Robert kurang itu senang dengan gurunya martial art ini, karena gurunya itu mengajarkan martial art sebagai ajang untuk balas dendam dan mengajarkan kekerasan. Akhirnya si Robert memutuskan untuk pindah haluan, cari guru yang lain, dan belajar di Okinawan Gyojuryu Karate dengan guru Jepang yang nggak bisa berbahasa Inggris yang bernama Chojun Miyagi. Nah, dari sinilah asal muasalnya nama Mr. Miyagi yang menjadi gurunya si peran utama The Karate Kid, yaitu Daniel LaRusso. Sebelum Ralph Macchio dipilih untuk memerankan peran utamanya, ini ternyata saingannya berat-berat loh guys. Sebut saja aktor kawakan seperti Sean Penn, Robert Downey Jr., tahu kan siapa yang jadi Iron Man, Charlie Sheen, Emilio Estevez yang main Billy the Kid, Nicolas Cage, Anthony Edwards, dan bahkan sampai si Tom Cruise, sampai Eric Stoltz juga ikutan castingnya. Nggak kebayang deh gimana kalau misalnya ternyata Ralph Macchio nggak ikutan casting The Karate Kid ini. Gimana ya kalau misalnya ternyata si Tom Cruise yang memerankan The Karate Kid. Tapi gimana ya si Ralph Macchio kok bisa mendapatkan peran itu? Jadi ternyata nih waktu si Ralph Macchio masuk ke ruangan untuk dites, untuk dilihat nih gimana nih kira-kira dia cocok apa enggak. Nah, dia ini kelihatan gayanya selengean, gayanya songong gitu. Itu si penulisnya, si Robert Kamen ini, sama direkturnya John Avildsen, ngelihatnya tuh langsung bete. Ih, songong banget ya orang, gayanya selengean kayak gitu deh. Tapi ternyata justru itu sebenarnya yang mereka suka, itu yang mereka mau. Oh, seharusnya itu harusnya begini, anak yang sosiopat, penyendiri, yang songong, gayanya belagu-belagu gitu. Akhirnya berkat gaya songongnya si Ralph Macchio inilah terpilih dia untuk memerankan Daniel LaRusso. Ya, ternyata sebenarnya namanya bukan Daniel LaRusso tetapi Danny Weber, cuma akhirnya diubah menjadi Daniel LaRusso. Danny Weber itu lebih cocoknya buat yang kulitnya lebih putih
putih dan lebih ke bule-bulean, sedangkan si Ralph Macchio ini kan kulitnya agak-agak coklat dan mukanya terlalu imut banget. Beruntungnya Ralph Macchio punya wajah imut, padahal waktu dia ikut casting itu senggangganya Daniel LaRusso ini umurnya ya sekitar 17-18, ABG anak SMA gitulah, yang hampir mau lulus sekolah gitu kan. Sedangkan ternyata si Ralph Macchio umurnya sudah 22 tahun. Imut banget ya, bisa kelihatan 4 tahun lebih muda. Itu gimana ya? Demi suksesnya memerankan peran Daniel LaRusso, Ralph Macchio latihan karate juga nih guys. Dia berlatih Goju Ryu. Nah, sedangkan pemeran The Karate Kid lainnya seperti William Zabka dan para geng Cobra Kai belajar Tang Soo Do. Mereka semua ini belajar intensif selama 3 bulan penuh, yang setara dengan 6 bulan belajar kalau diambil oleh rata-rata murid lainnya nih. William Zabka ternyata meneruskan latihannya sampai ia mendapatkan sabuk hitam, sedangkan Ralph Macchio ini tidak meneruskan latihannya. Mungkin karena dia ngerasa, oh untuk apa sih, aku kan sudah jadi The Karate Kid. Tapi ternyata dia tetap harus latihan Goju Ryu untuk memerankan The Karate Kid 2 sama The Karate Kid 3 kelanjutannya, sequelnya ini, demi peran dia nih. Wah, enak. Dari mana sih sebenarnya si Ralph Macchio ini? Ternyata dia ini adalah keturunan Itali dan Greek. Jadi bapaknya itu setengah orang Itali dan setengah orang Greek, Yunani gitu ya. Nah, sedangkan mamanya adalah full Italian. Mukanya mirip bapaknya banget ya. Punya wajah imut begini, kira-kira playboy nggak sih? Nah, ternyata Ralph Macchio bertemu dengan istrinya yang bernama Phyllis Fierro waktu Ralph berumur 15 tahun. Jadi ceritanya dia ini diundang sama sepupunya untuk menghadiri acara ultahnya yang ke Sweet 16, yang ke 16 tahun itu, di rumah neneknya si Ralph. Terus ternyata di acara itu ada Phyllis Fierro yang waktu itu berumur 16 tahun. Jadi mereka beda setahun ya, lebih tua istrinya ya. Terus kenalan deh, mereka sejak itu ngedate, terus kencan bareng, dan akhirnya memutuskan menikah tahun 1987. Kira-kira 4 tahun setelah Ralph Macchio beken. Si Ralph Macchio ini memutuskan menjadi aktor di umurnya dia yang ke-19 tahun, sedangkan si Phyllis Fierro memutuskan untuk menjadi nurse. Walaupun mereka karirnya berbeda, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu. Dan keduanya memiliki 2 anak yang bernama Julia. Daniel. Daniel ini diambil dari perannya si Ralph Macchio di The Karate Kid. Julia sama si Daniel ini sama-sama ngikut jejak bapaknya, sama-sama jadi artis gitu loh. Kayak si Julia itu juga memerankan film seperti Girl Most Likely, Across Grace Alley, dan Stella's Last Weekend. Begitu juga dengan Daniel Macchio. Mungkin bagi kamu yang sudah pernah nonton The Hailey Project, That Was Then, From the Heart of the Crowd. Si Ralph Macchio ini masih setia loh berpegangan tangan dengan istrinya walaupun mereka sudah menikah 42 tahun lebih. Awet ya, awet. Padahal jarang loh artis Hollywood yang terkenal yang jadi icon pada waktu itu. Banyak nih yang suka nih, tapi dia tetap setia sama istrinya. Jadi kalau kamu misalnya mau peluk-peluk Ralph Macchio, mending kamu beli bonekanya aja deh. Ada loh bonekanya The Karate Kid yang lengkap sama Mr. Miyagi itu, sama si William Zabka juga. Kalau kamu ngeliat Daniel LaRusso yang komplit dengan memakai seragam karatenya itu, coba deh liatin apalagi yang menjadi ciri khas si Daniel LaRusso ini.
Ya, oke, benar. Itu ikat kepalanya ya. Ikat kepalanya cong, keren banget. Aku pengen juga punya ikat kepala yang seperti itu waktu film itu merebak dulu. Cuma sayang, aku nggak punya. Jadi cuma pakai bandana yang biasa-biasa gitu aja. Ala-ala telenovela dulu. Tahu nggak sebenarnya ikat kepala itu asal muasal ceritanya ada juga. Itu ikat kepala itu ternyata sapu tangannya si Pat Morita. Jadi waktu itu si Pat Morita memang memakai ikat kepala itu ya untuk taruh di sininya mungkin supaya mencegah panas atau keringetan yang takut masuk ke ini matanya. Itu sebenarnya adegan itu tidak ada di skrip, itu adegan yang tidak disengaja mungkin sepertinya, dan ternyata sapu tangan itu yang jadi ikat kepala menjadi tren fashion saat itu. He found a teacher. I promise teach karate. Setelah The Karate Kid menggaungkan nama Ralph Macchio, kira-kira apa yang terjadi dengan Ralph Macchio sekarang? Karena sepertinya aku agak-agak kehilangan jejak dia ya. Aku juga dulu sempat pajang sih poster-posternya Ralph Macchio itu di kamar, walaupun akhirnya hilang gitu aja karena kamar berubah untuk dicat. Iya, dia masih main film. Kalau kamu mau nongkrongin aksinya dia berkarate kid, ternyata ada kelanjutannya lagi nih. Dia main karate, bisa nonton di Cobra Kai. Nah, dia mau membuat cerita bagaimana kehidupan dia setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Aku sih juga belum pernah nonton. Kepo juga ya gimana sih aksinya dia. Ada satu adegan yang aku ingat sekali sampai sekarang, yaitu No Breath No Life. Itu katanya Mr. Miyagi ke Daniel LaRusso. Waktu itu Daniel LaRusso cerita kalau dia lagi nggak mood, dia lagi sedih. Mr. Miyagi ajari teknik bernafas. Life is going out of focus, that's why. When you feel life out of focus, always return to basic of life. What, praying? Breathing. No breathe, no life. Teknik bernafas itu yang aku pakai sampai sekarang, sampai aku sudah beranak pinak seperti ini. Itu sangat membantu untuk fokus. Jadi aku juga mengajari anak-anakku juga bernafas seperti itu. Bener loh, bantu fokus banget. Coba deh kalian juga ikut ngelakuin hal ini seenggak-enggaknya pagi atau sore hari, atau pagi dan sore hari. Kalian pasti akan merasa tenang dan sejuk hatinya. Iya, sekian dulu tentang Ralph Macchio. Semoga Ralph Macchio semakin sukses ke depannya, dan begitupun dengan kita. Semoga kita juga sehat-sehat saja dan mampu berperang melawan virus corona. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.